Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok kami. Yang diketuai oleh saya, Naufal Raffi, NIM 363, dan dilanjutin oleh anggota-anggotanya, yaitu Mutia dengan NIM Saya Muti Sri Gayatri dengan NIM 383. Saya Hima Milati, NIM 354. Saya Anissa Amalia, NIM 392. Saya Salma, NIM 374. Di sini kami ingin mempresentasikan kelompok kami, yaitu berupa bab 1, yaitu gambaran umum. Gambaran umumnya ada. Jadi gambaran umum PT Kereta Api yaitu merupakan sebuah perusahaan BUMN yang menyediakan dan mengatur atau mengurus jasa angkutan kereta api di dalam Indonesia. Yaitu PT KAI juga menyediakan dana publik service atau PSO di bidang transportasi dengan menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri. Terus visi dari PT KAI. PT KAI menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Misi PT KAI, PT Kereta Api yaitu berupa menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya adalah bisnis model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Terus PT KAI memiliki banyak cabang, yaitu berupa ada PT KAI Service, KAI Bandara, KAI Komputer, KAI Wisata, dan juga dia memiliki sebagai bentuk digitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Jadi PT KAI mempunyai permasalahan dan tantangan, yaitu yang pertama, fleksibel integrasi integritas dengan mitra penyedia layanan. Terus yang kedua, manajemen data yang kompleks. Jadi PT KAI juga memiliki aplikasi yang mengumpulkan dan mengelola berbagai jenis data, termasuk data pengguna. Yang ketiga, kerjasama dengan mitra. Dalam kerjasama dan mitra tersebut, PT KAI memiliki kerjasama antara bidang-bidang transportasi dan layanan publik lainnya. Terus yang keempat, keandalan dan stabilan sistem aplikasi, yaitu memastikan aplikasi itu berjalan sesuai semestinya dan banyak kendala di dalam aplikasi tersebut. Terus kelima, kepuasan pelanggan. Aplikasi ini harus memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Yang keenamnya, keamanan dan privasi. Jadi aplikasi tersebut harus memiliki keamanan yang sesuai dengan standar-standar yang dimiliki oleh negara. Yang ketujuh, pengelolaan feedback dan masukan pengguna. Jadi aplikasi tersebut bisa mengkritik atau memiliki saran dari para penggunanya. Lanjut. Lalu yang selanjutnya, bab 1, bagian C, kebutuhan informasi. Dalam menganalisis kebutuhan informasi dari proyek aplikasi kelompok kami, yang perlu diperhatikan itu ada beberapa aspek. Yang pertama, kebutuhan informasi pengguna.
Data pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email untuk keperluan pendaftaran dan pengiriman tiket. Yang kedua, preferensi pengguna terkait pilihan destinasi, tanggal perjalanan, kelas kereta, hotel, dan jenis makanan yang diinginkan. Yang ketiga, ada riwayat perjalanan pengguna, termasuk tiket yang telah dipesan, akomodasi yang pernah digunakan, dan ulasan pengalaman sebelumnya. Lalu yang kedua, kebutuhan informasi dari kereta api, seperti jadwal perjalanan kereta api yang mencakup rute, jam keberangkatan, dan kedatangan. Selanjutnya, ketersediaan tiket untuk setiap perjalanan dan kelas kereta yang ditawarkan. Yang ketiga itu informasi yang dibutuhkan tentang fasilitas kereta api seperti jenis kursi, makanan, dan hiburan yang disediakan. Kebutuhan informasi ketiga yaitu mengenai hotel dan akomodasi. Yang pertama itu daftar hotel yang tersedia di berbagai daerah di Indonesia, informasi tentang fasilitas hotel seperti kamar mandinya, restoran, kolam renang, dan aksesibilitasnya. Yang ketiga itu harga kamar dan ketersediaan untuk setiap tanggal yang dipilih. Lalu yang keempat, kebutuhan informasi mengenai kuliner. Yang dibutuhkan itu daftar restoran, kafe, dan warung makan yang menyediakan makanan khas daerah di sekitar lokasi perjalanan. Yang kedua, informasi tentang menu, harga, dan ulasan pengunjung untuk membantu pengguna dalam memilih tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka. Lalu kebutuhan informasi yang kelima itu mengenai event atau hiburan, tentang acara, festival, konser, atau kegiatan lain yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Dan juga tidak lupa jadwalnya, lokasi, harga tiket, dan deskripsi acara untuk membantu pengguna dalam merencanakan kegiatan selama perjalanan mereka. Selanjutnya itu mengenai kebutuhan informasi transportasi tambahan, informasi tentang transportasi tambahan setelah menggunakan kereta api seperti KA Bandara, KRL, Gojek, ataupun taksi Bluebird, dan lain-lain. Yaitu yang ketujuh, tentang transaksi pembayaran, tentang harga tiket, biaya hotel, dan yang layanan yang telah disebutkan tadi, dengan proses pembayaran dan metode pembayaran yang bervariasi, aman, dan terpercaya. Lalu selanjutnya next D, bab 1 yang bagian D itu tujuan dan manfaat sistem informasi yang kelompok kami buat. Ini dalam proyek aplikasi kelompok ini tujuan dan manfaatnya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, layanan pelanggan yang lebih baik, pengelolaan persediaan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang berdasarkan data, manajemen keuangan yang lebih baik, dan keamanan sistem yang ditingkatkan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, proses bisnis seperti pemesanan tiket, manajemen persediaan, dan jadwal perjalanan dapat dioptimalkan, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan, mengelola persediaan dengan lebih efisien, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, sistem informasi ini juga dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan meningkatkan keamanan data dan sistem. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Salma Fatin. Selanjutnya ada fungsi dan kemampuan utama. Fungsi dan kemampuan utama dari sistem aplikasi kelompok kami meliputi pemesanan tiket dan layanan perjalanan. Pengguna dapat mencari jadwal perjalanan, memilih tiket kereta, dan melakukan pemesanan secara online. Informasi terkait dengan tarif, kelas kereta, stasiun, dan fasilitas kereta disediakan untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat. Layanan pelanggan seperti keluhan, saran, riwayat perjalanan, dan informasi tiket tersedia untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada pengguna. Yang kedua,
Pemesanan hotel dan akomodasi. Pengguna dapat mencari hotel di berbagai daerah di Indonesia, melihat informasi tentang fasilitas, harga kamar, dan ketersediaan. Proses pemesanan hotel dilakukan secara online dengan memudahkan pembayaran melalui platform yang terintegrasi. Pengguna juga dapat memberikan ulasan dan penilaian terhadap pengalaman mereka menginap di hotel yang dipilih. Yang ketiga, pemesanan kuliner dan restoran. Sistem memungkinkan pengguna mencari restoran, kafe, atau warung makan yang menyediakan makanan khas di daerah di sekitar lokasi perjalanan. Informasi tentang menu, harga, dan ulasan pelanggan disediakan untuk membantu pengguna dalam memilih tempat makan yang sesuai dengan preferensi mereka. Pemesan makanan dilakukan melalui aplikasi dengan opsi pengiriman atau pengambilan di tempat. Yang keempat, pemesanan event dan aktivitas. Sistem memberikan informasi tentang acara, festival, konser, atau kegiatan lain yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Pengguna dapat melihat jadwal, lokasi, harga tiket, dan deskripsi acara, serta melakukan pemesanan tiket secara online. Notifikasi tentang acara dan penawaran khusus juga dapat diberikan kepada pengguna. 5. Integrasi dengan transportasi tambahan. Setelah menggunakan kereta api, pengguna dapat melakukan pemesanan transportasi tambahan seperti KA Bandara, KRL, Gojek, dan Bluebird. Informasi tentang rute, jadwal, dan tarif transportasi tambahan tersedia sehingga pengguna dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih terintegrasi. Yang B, pengguna user, sistem, divisi, individu, dan lain-lain. Pengguna atau user sistem dalam aplikasi kelompok Anda terdiri dari berbagai entitas termasuk yang pertama, pengguna individu. Calon penumpang kereta api yang ingin memesan tiket dan merencanakan perjalanan mereka sendiri. Pelanggan yang mencari hotel, restoran, atau acara di berbagai daerah di Indonesia. Individu yang menggunakan layanan transportasi tambahan seperti KA Bandara, KRL, Gojek, atau Bluebird. Yang kedua, divisi pemasaran dan penjualan. PT Kereta Api Indonesia, tim pemasaran dan penjualan perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk mengelola kampanye pemasaran, promosi, dan diskon terkait dengan layanan kereta api, hotel, kuliner, dan event. Divisi ini juga dapat mengakses data pelanggan, menganalisis tren, dan membuat strategi pemasaran berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem. Yang ketiga, divisi operasional PT Kereta Api Indonesia. Tim operasional yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kereta api, mengelola persediaan tiket, dan memastikan kelancaran operasional kereta api di berbagai daerah. Mereka menggunakan sistem informasi untuk memantau status perjalanan, memperbarui jadwal, dan mengelola inventaris tiket. Yang keempat, divisi layanan pelanggan PT KAI. Tim layanan pelanggan yang menyediakan dukungan kepada pengguna dalam hal pertanyaan, keluhan, dan saran terkait dengan pemesanan tiket, layanan kereta api, hotel, kuliner, dan event. Divisi ini menggunakan sistem informasi untuk melacak riwayat pelanggan, memahami preferensi mereka, dan memberikan layanan yang personal dan responsif. Yang kelima, mitra dan pemasok. Mitra bisnis seperti hotel, restoran, penyelenggara acara, dan penyedia transportasi tambahan juga merupakan pengguna sistem informasi. Mereka menggunakan sistem untuk memasarkan layanan mereka, menerima dan mengelola pemesanan, dan berkomunikasi dengan pengguna dalam hal pengaturan dan konfirmasi. Yang C, konteks sistem informasi, proyek aplikasi kelompok. Selanjutnya yang C, konteks sistem informasi. Loh, ya udah. Yang C ada konteks sistem informasi. Proyek aplikasi kelompok Anda adalah PT Kereta Api Indonesia atau Persero sebagai perusahaan BUMN menyediakan jasa angkutan kereta api di Indonesia. Sistem informasi yang dikembangkan meliputi berbagai modul yang mencakup pemesanan tiket kereta, hotel, kuliner, dan event dari berbagai daerah di Indonesia, serta pemesanan transportasi tambahan serta menggunakan kereta seperti KA Bandara, KRL, Gojek, dan Bluebird.
Sistem informasi ini berfungsi untuk memfasilitasi proses pemesanan tiket, manajemen persediaan, dan pengelolaan jadwal perjalanan kereta api, serta memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini juga membantu PT Kereta Api Indonesia dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan berdasarkan data, pengelolaan keuangan, dan keamanan sistem. Dalam konteks ini, sistem informasi memberikan nilai tambah dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, memperbaiki pengelolaan persediaan dan keuangan, serta meningkatkan keamanan data dan sistem. Sistem ini juga menciptakan kolaborasi antara PT Kereta Api Indonesia dengan mitra bisnis dalam menyediakan layanan yang komprehensif kepada pengguna. Di bab yang ketiga ada rencana implementasi. Yang A ada metode pengembangan proses dan jadwal. Dalam pengembangan proyek aplikasi kelompok kami menggunakan metode pengembangan yang tepat, proses yang terstruktur, dan jadwal yang realistis sangat penting. Berikut ini adalah analisis mengenai metode pengembangan proses dan jadwal. Yang pertama, di bab yang ketiga ada rencana implementasi. Yang pertama ada metode pengembangan proses dan jadwal. Dalam pengembangan proyek aplikasi kelompok kami menggunakan metode pengembangan yang tepat, proses yang terstruktur, dan jadwal yang realistis sangat penting. Berikut adalah analisis mengenai metode pengembangan proses dan jadwal. Yang pertama ada metode pengembangan. Memilih metode pengembangan yang sesuai akan mempengaruhi efisiensi dan keberhasilan proyek. Anda dapat mempertimbangkan metode waterfall atau NG tergantung pada kompleksitas dan fleksibilitas yang diperlukan. Metode waterfall cocok jika kebutuhan dan persyaratan telah jelas terdefinisi. Sedangkan metode NG cocok jika perubahan dan interrelasi sering terjadi. Yang kedua, ada proses pengembangan. Proses pengembangan sistem informasi melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi kebutuhan, perencanaan, desain sistem, pengembangan, uji sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan kelancaran proyek. Yang ketiga, ada jadwal pengembangan. Penentuan jadwal yang realistis merupakan langkah penting dalam pengembangan aplikasi. Evaluasilah sumber daya yang tersedia, tim pengembangan yang terlibat, dan tingkat kompleksitas proyek. Selanjutnya, tentukan milestone, tenggat waktu, dan alokasi waktu untuk setiap tahap pengembangan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Yang keempat, ada pengelolaan resiko. Selama pengembangan, penting untuk mengidentifikasikan dan mengelola resiko yang mungkin timbul. Evaluasi resiko seperti keterlambatan dalam pengembangan, kegagalan integrasi sistem, atau keamanan data yang rentan. Tetapkan strategi pengelolaan resiko yang efektif untuk mengurangi dampak negatif pada jadwal dan kualitas proyek. Oke, selanjutnya bab 3 yang bagian B, rencana keuangan dan anggaran. Dalam bagian rencana keuangan dan anggaran, analisis mengenai keuangan dan anggaran proyek aplikasi kelompok kami perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu biaya pengembangan. Identifikasi dan estimasi biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi termasuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan sumber daya manusia, yaitu tim pengembang, desainer, analis, pelatihan, dan konsultasi. Selanjutnya, tetapkan anggaran yang realistis dan pertimbangan skala proyek, tingkat kompleks, dan durasi pengembangan yang diharapkan. Yang kedua yaitu biaya infrastruktur. Hutang biaya yang terkait dengan pengadaan infrastruktur IT yang diperlukan seperti server, jaringan, perangkat komunikasi, dan perangkat keras lainnya. Selanjutnya, perkiraan biaya perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur selama masa operasional sistem. Yang ketiga yaitu biaya operasional. Estimasikan biaya operasional yang diperlukan setelah implementasi sistem, termasuk pemeliharaan sistem, dukungan pengguna, pembaruan perangkat lunak, dan pengolah data. Pertimbangan biaya
langganan layanan pihak ketiga yang mungkin diperlukan seperti layanan hosting, keamanan, dan dukungan teknis. Yang keempat, manfaat dan pengambilan investasi atau ROI. Identifikasi manfaat yang diharapkan dari sistem informasi yang akan dikembangkan seperti peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan layanan pelanggan, dan peningkatan keputusan berbasis data. Lakukan analisis ROI untuk memperkirakan waktu pengambilan investasi dan keuntungan finansial yang diharapkan dari proyek ini. Yang kelima yaitu pengelola anggaran. Tetapkan mekanisme pengelolaan anggaran yang baik, termasuk pembuatan laporan keuangan proyek secara berkala, pemantauan pengeluaran, dan pengendalian anggaran. Jika terjadi perubahan anggaran atau kebutuhan tambahan, lakukan evaluasi dan perubahan yang diperlukan dengan melibatkan pihak terkait. Oke, next. Yang C, ada permasalahan yang dapat terjadi dalam implementasi. Dalam implementasi sistem informasi pada proyek aplikasi kelompok kami, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin timbul. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dapat terjadi dalam implementasi. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian kebutuhan. Terjadi kesengajaan antara kebutuhan bisnis dan sistem yang diimplementasikan. Hal ini dapat terjadi jika kebutuhan tidak dipahami dengan baik atau komunikasi antara pengguna dan tim pengembang tidak efektif. Solusinya adalah melakukan komunikasi yang intensif dan terus-menerus antara tim pengembangan dan pengguna akhir, serta melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebutuhan bisnis yang ada. Yang kedua ada perubahan budaya dan keterampilan. Implementasi sistem informasi seringkali memerlukan perubahan budaya dan keterampilan di dalam organisasi. Pengguna sistem baru dan perubahan dalam proses bisnis dapat menimbulkan resistensi dari pegawai. Penting untuk melakukan pelatihan yang memadai kepada pengangguran, melibatkan mereka dalam proses perubahan dan memastikan adanya dukungan manajemen yang kuat. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi sistem informasi baru dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan dapat menjadi tantangan. Perlu dilakukan analisis yang cermat dan pengujian yang memadai untuk memastikan interoperabilitas dan keselarasan antara sistem-sistem tersebut. Kemungkinan perubahan dan pembaruan pada sistem yang sudah ada juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat ada keamanan dan privasi data. Perlindungan data, pelanggan, dan keamanan sistem menjadi isu penting dalam implementasi sistem informasi. Penting untuk menerapkan kebijakan keamanan yang tepat, seperti pengguna enkripsi data, perlindungan akses berdasarkan peran pengguna, dan pemantauan sistem secara terus-menerus. Perlu juga melakukan langkah-langkah untuk melindungi privasi data pelanggan dan mencegah akses yang tidak sah. Yang terakhir ada pengelola perubahan. Implementasi sistem informasi sering kali berarti perubahan dalam proses bisnis dan tata kerja organisasi. Pengelola perubahan yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pemangku kepastian harus disiapkan secara baik, komunikasi yang efektif harus dijaga, dan dampak perubahan harus dikelola dengan baik agar diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oke, next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Proyek aplikasi kelompok kami untuk PT Kereta Api Indonesia memiliki tujuan meningkatkan efisiensi operasional, layanan pelanggan, pengambilan keputusan berbasis data, manajemen keuangan, dan keamanan sistem. Kami menghadapi beberapa tantangan, termasuk kompleksitas integrasi, manajemen data yang kompleks, kerjasama dengan mitra, keandalan sistem, kepuasan pelanggan, keamanan dan privasi data, serta pengelolaan feedback pengguna. Dalam konteks ini, kami mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna kereta api
hotel, kuliner, event, transportasi tambahan, transaksi, dan administratif. Sistem aplikasi kami memiliki fungsi utama pemesanan tiket kereta, hotel, kuliner, dan event, serta integrasi dengan transportasi tambahan. Dengan metode pengembangan yang tepat, proses yang terstruktur, dan pengelolaan resiko yang baik, kami berharap dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam implementasi. Proyek ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi PT Kereta Api Indonesia dan pengguna akhir, meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan dalam industri perkereta-apian. Prototipe dari kelompok ini yang berupa aplikasi. Ini tampilan berandanya, tampilan home-nya. Lalu kita coba masuk. Ini adalah halaman depannya. Kalau sudah login dengan tag-tagnya itu masuk ke aplikasi, dapat kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan. Di sini bisa dimasukkan kalau misalkan belum punya akun, kita bisa bikin dulu. Bisa dimasukkan nama akunnya dan sebagainya. Lalu nanti ketika sudah membuat akun, nah muncullah di menu utama. Menu utamanya kita memiliki kelompok kami mempunyai inovasi untuk KAI ini kereta tidak hanya membuat tiket kereta api, namun ada juga untuk terintegrasi dengan pemesanan hotel, transportasi, kuliner, hiburan. Yang pertama kita coba dulu untuk pemesanan tiket kereta apinya. Nah, ini halaman pemesanan tiket kereta apinya. Kalau mau ini bisa cari stasiun asal, stasiun tujuan, dan lain-lain. Lalu bisa klik cari dan pesan tiket. Selesaikan dulu pembayarannya. Nanti bisa pilih slide ini. Ini isinya kereta dapat dipesan. Ada harinya, lalu ada tiket, kalau misalkan mau pesan nanti di sini pembayaran. Selanjutnya itu ada menu. Sorry. Ini ada menu hotel. Bisa pilih hotel. Seperti ini. Lalu nanti bisa pesan dan lanjut ke halaman pembayaran. Ada menu transportasi. Yang bisa selanjutnya setelah naik kereta itu ada pilihan KRL, KA Bandara, Gojek, dan Bluebird Taksi. Ketika misalkan kita mau coba pakai Gojek, nanti ada laman pemesanannya, tinggal dipilihkan tadi Gojek warna hijau muda ya, tinggal dipilih ini lalu cari lokasi tujuan dan selanjutnya ini hanya gambaran umumnya saja. Lalu menu selanjutnya ada menu untuk kuliner. Di sini ada berbagai informasi kuliner yang bisa didatangi di setiap daerahnya. Ini contohnya dari daerah Bandung. Street foodnya Bandung dengan kita kasih deskripsinya dan alamatnya dan bisa dikunjungi lewat tadi yang tombol transportasi. Lalu selanjutnya ada ini laman aktivitas atau event.
bisa ada di tiap daerahnya memiliki, kita masukin eh apa yang terkenalnya gitu. Aktivitas menariknya di sini sudah ada harganya, ada ratingnya, tinggal nanti ke halaman pembayaran dengan metode pembayarannya seperti ini. Nah, seperti prototipe dari kelompok kami mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga ada dari Microsoft Access yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Amalia. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari Microsoft Access. Jadi di sini itu ada tabel pertama kita buat kereta. Kode keretanya 14, nama keretanya Aryo Mojo, kelasnya ekonomi. Jadi seperti ini tampilannya. Terus yang tabel kedua yaitu tabel pembeli. ID card pembeli yaitu penumpang nomor 1 bernama saya dia, terus sama nomor HP-nya. Terus yang tabel ketiga yaitu tabel pemesanan. Jadi di tabel pemesanan ini kita tinggal memasukkan maaf salah. Yang tabel ketiga yaitu rute. Di tabel rute ini ada kode rute sama harga. Jadi kode rutenya misalnya DIY. Rutenya itu Bandung Jakarta dengan harga 200.000. Terus tabel selanjutnya yaitu tabel pemesanan. Jadi di tabel pemesanan ini kita tinggal memasukkan data-data yang terletak pada tabel di atas, misalnya dari tabel rute, kereta, dan pembeli. Jadi kita masukkan ke sini, jadi langsung ada. Jadi kita tinggal pilih. Nah, langsung. Terus yang terakhir yaitu tiket pemesanan. Jadi tiket ini bisa dipesan dan kita juga akan tahu ID card pembeli itu kita keberapa, terus kode rute kita itu ada, terus kode kereta itu juga sudah tertera, terus tanggal keberangkatan sudah ada, waktu berangkat itu sudah ada, dan waktu sampai sudah ada. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi sekian dari penampilan, ada salahnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.